Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harith Afif Nuzardi dari kelas 10 IPA Ikhwan SMA ITA Taufik Bogor. Kali ini saya akan menyampaikan argumen-argumen mengenai kebijakan pemerintah tentang kebijakan sekolah tatap muka. Saya dari pihak pro, dikutip dari salah satu website, yaitu website www.liputan6.com. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Makarim mewacanakan untuk memulai proses pembelajaran tatap muka di sekolah maupun kampus pada tahun ajaran baru Juli 2021 mendatang. Nadiem menjelaskan rencana tersebut diharapkan bisa terwujud mengingat saat ini para guru dan dosen mulai disuntik vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Ede Surya Darmawan, menegaskan apabila ingin membuka sekolah tatap muka di masa pandemi COVID-19, positif rate lebih baik di bawah 5%, sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Pertimbangan positif rate juga didukung dengan masuk kategori apa zonasi wilayah yang bersangkutan. Hal ini untuk melihat seberapa besar laju penularan virus corona. Berikutnya, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan kebijakan pemerintah tentang kebijakan sekolah tatap muka yaitu agar kondisi pendidikan di Indonesia tidak tertinggal lagi dari negara lain selama pandemi ini. Karena dikutip dari salah satu website, yaitu website nasional.kompas.com, bahwa kondisi pendidikan di Indonesia berdasarkan keterangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, setidaknya ada dua alasan mengapa kebijakan pembelajaran tatap muka secara terbatas dilakukan. Yang pertama adalah vaksinasi para pendidik dan tenaga pendidik. Kedua adalah mencegah loss of learning karena kondisi pendidikan di Indonesia sudah tertinggal dari negara lain selama pandemi ini. Selanjutnya, saya ingin mengartikan satu persatu kata dari kalimat tema mosi ini yang ada di yang saya sudah sampaikan tadi di pertama kali. Saya ini sampaikan yang penting-penting, yang kata-kata penting saja dan kalimat-kalimat penting saja. Yang pertama ada kata penting, yaitu kata yang penting banget, yaitu kata kebijakan. Kebijakan di sini menurut KBBI artinya kepandaian, kemahiran atau kebijaksanaan. Di sini juga terdapat kata pemerintah, kata kedua yang terpenting juga dalam kalimat ini. Yang dalam KBBI sudah diterjemahkan bahwa pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Lalu mari kita fokus kepada kalimat tatap muka. Ini kalimat yang penting juga. Kalimat tatap muka artinya dalam KBBI adalah pertemuan dalam keadaan bersemuka. Oleh karena itu, arti kalimat kebijakan pemerintah tentang kebijakan sekolah tatap muka adalah kebijaksanaan pemerintah tentang kebijakan sekolah tatap muka. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa pemerintah memberikan kebijakan sekolah tatap muka karena dia juga bijaksana gitu. Kemudian ada pertanyaannya, apa saja kekurangan belajar dari pembelajaran daring? Nah, jawabannya karena dikutip dari salah satu website edel.staff.unja.ac.id, menurut University of Illinois dalam Illinois Online Network 2012, ada beberapa kekurangan e-learning yang harus diantisipasi dan diperhitungkan dalam pengembangannya. Kekurangan tersebut terbagi dalam 6 kategori utama, yaitu yang pertama ada the technology, yang kedua ada the student, yang ketiga ada the facilitator, yang keempat ada the administration and faculty, yang kelima ada the online environment, dan yang keenam ada the curriculum. Ketidaksiapan teknologi, siswa, fasilitator, serta kurikulum dalam mengadopsi sistem e-learning akan menjadi faktor yang menjadi kelemahan dalam e-learning itu sendiri. Dapat disimpulkan dari pernyataan yang saya sudah sampaikan tadi bahwa pembelajaran daring tidak efektif dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, sekolah tatap muka tepat untuk dijadikan solusi satu-satunya dalam sistem pembelajaran zaman COVID-19. Ini. Oleh karena pernyataan-pernyataan di atas, saya ingin
menambahkan bahwa manusia makhluk sosial sehingga tidak bisa berlama-lama di kondisi menyendiri yang tidak dengan tatap muka. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.